Gorontalo, 1 Juni 2020, Sidang Sengketa Tata Usaha Negara nomor 132/2020/12/PT UN Rivaldi Nani berhadapan dengan Wali Kota Gorontalo, Noval Hulumi sebagai tergugat. Sidang pertama, 1 Juni 2020. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada para peserta sidang, silakan persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Hari ini tanggal 1 Juni 2020, Sidang Sengketa Tata Usaha Negara nomor 132/2020/12/PT UN Gorontalo dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang dan selama proses persidangan. Setelah melalui pemeriksaan, pendahuluan dan rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya sidang dapat dimulai. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia Hakim. Persilahkan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Saudara penggugat, apakah benar saudara sebagai penggugat dalam perkara kali ini? Benar, Hakim yang mulia. Saya penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil dengan cara yang patut? Saya sudah dipanggil secara patut, yang mulia. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat, Hakim yang mulia. Saudara penggugat, sebutkan identitas saudara. Nama? Rivaldi Nani, yang mulia. Apakah pekerjaan saudara? Wira swasta, yang mulia. Saya sebagai pemilik. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, yang mulia Hakim. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Dapat, yang mulia Hakim. Apakah saudara dapat menghadirkan penasihat hukum saudara? Iya, yang mulia. Kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk berdiri. Benarkah saudari sebagai kuasa hukum dalam perkara kali ini? Benar, Yang Mulia. Kalau benar, tolong tunjukkan surat kuasa saudari. Apakah benar saudara pada kesempatan kali ini sebagai pihak tergugat? Benar, yang mulia. Apakah saudara telah dipanggil secara patut? Saya telah dipanggil secara patut, yang mulia. Saudara tergugat, tolong sebutkan identitas saudara. Nama, Noval Hulumi, yang mulia. tempat dan tanggal lahir saudara di mana? Gorontalo, 25 Februari 2001. Apa jabatan saudara? Jabatan saya sebagai wali kota Gorontalo, yang mulia. Dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Dapat, yang mulia.
Saudara tergugat, apakah dalam hal ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Dapatkah saudara menghadirkan penasihat hukum saudara? Dapat, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilahkan untuk berdiri. Benarkah dalam perkara kali ini saudari adalah kuasa hukum tergugat? Benar, Yang Mulia Hakim. Tolong saudari tunjukkan surat kuasa saudari. Pihak tergugat, apakah perlu kami bacakan surat gugatan kembali? Yang Mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Silakan Hakim Anggota 1 membacakan surat gugatan tersebut. Baik, terima kasih. Surat gugatan perihal gugatan 22 Mei 2020 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Gorontalo, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rifaldinani, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan pemilik toko ONKV, alamat Jalan Kol M Kubu Kota Baru, nomor .666 Gorontalo. Selanjutnya disebut pihak kedua. Kepada pihak tergugat, apakah saudari sudah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Kami telah mendengar dan mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia. Yang terhormat, kami keberatan dengan isi surat gugatan tersebut. Apakah saudari sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis, Yang Mulia. Silakan saudari bacakan jawaban gugatan tersebut. 7 Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam perkara nomor 132/2015/12 PTPN Gorontalo. Dengan hormat tergugat kuasa dalam perkara nomor 132/2015/12 PTPN Gorontalo. Dengan ini mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dengan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang dengan perkara gugatan nomor 132/2015/12 PTPN Gorontalo terhadap surat keputusan nomor 08 angka Romawi 2/1189/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang pencabutan izin usaha ONKV, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor 132/2015 PTPN Gorontalo, yaitu gugatan yang berkaitan dengan nomor 08 angka Romawi 2/1999/2015. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar perkara. Sudah, Yang Mulia. Apakah ada yang ingin saudari sampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Ada yang Mulia. Silakan saudari sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut. Hakim Yang Mulia.
alasan dan klien saya adalah karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Gorontalo. Selanjutnya, apakah dari para hakim ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia hakim. Saya ingin bertanya kepada kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia hakim. Kepada saudari kuasa hukum penggugat, saudari mengatakan bahwa tergugat terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara lisan dan tulisan. Tetapi dalam pelaksanaannya oleh tergugat, para penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saudari buktikan bahwa pelaksanaannya kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Bisa yang mulia terhormat, dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum mengeluarkan SK nomor 08/1189/2020 tentang pencabutan izin usaha ONKP. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudari kemukakan berkenan dengan argumen dari pihak tergugat? Ada yang mulia, berkenaan dengan argumen dari pihak penggugat tersebut tidak benar, Pak Hakim, karena pihak tergugat dalam pencabutan izin usaha ONKP tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana prosedur yang Anda maksudkan? Prosedurnya yaitu dalam pencabutan izin usaha ONKP, maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait. Kemudian harus ada alasan-alasan yang tepat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha ONKP. Bisakah saudari buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Bisa, Hakim. Dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha ONKP oleh wali kota kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar, Hakim yang mulia. Yang pertama, yaitu telah melakukan panggilan lisan. Kemudian dalam hal ini yang dibentuk oleh wali kota. Yang kedua, tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat dalam hal ini yang dibentuk oleh wali kota. Selanjutnya, apakah hakim anggota 2 ada yang ingin Anda pertanyakan? Ada yang mulia hakim. Saya ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat. Baiklah, dipersilahkan. Terima kasih yang mulia hakim. Baiklah, saudara hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak penggugat? Tidak pernah, yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang perlu saudari kemukakan lagi? Ada Pak Hakim yang mulia. Bolehkah kami melihat surat panggilan yang diberikan tadi? Boleh, silakan maju ke depan dan bersama dengan saudara penggugat. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ada Pak Hakim yang mulia. Silakan. Yang mulia Hakim, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai usaha ONKP. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami. Cukup Pak Hakim. Terima kasih saudari hukum. Kuasa hukum tergugat, apakah saudari telah mempersiapkan replik? Sudah Hakim yang mulia. Silakan pada pihak penggugat untuk membacakan replik. Terima kasih yang mulia. Hal replik kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Gorontalo dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Ainus SIP SHMH, bekerjaan dengan cara kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Jamaika Batamani, Kecamatan Gorontalo, Gorontalo Timur, nomor 01 Gorontalo. Dan tidak atas nama pemberi kuasa, nama Rifaldinani, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Pol M Tugu Kota Baru nomor 66 Gorontalo. Selanjutnya disebut penggugat. Jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. A. Bahwasanya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan usaha ONKP tidak sesuai dengan isi peraturan daerah Kota Gorontalo pasal 5 nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Maka dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat menerima mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan batal dan tidak sah SK nomor 08/2/1189/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang pencabutan izin usaha ONKP mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang dimohon penggugat. C. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara sengketa kepada tergugat Gorontalo 14 Juni 2020. Terima kasih yang mulia. Baiklah. Untuk pihak tergugat, apakah sudah mempersiapkan dupliknya? Siap yang mulia hakim. Baiklah, silakan bacakan. Terima kasih yang mulia hakim. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Gorontalo, dengan hormat nama saya Rizka dia 3 tahun SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan pengacara. Alamat Jalan Nemo Jaya, Kecamatan Telanipura, nomor 18, bertindak atas nama memberi kuasa Noval Hulimbi, SHMH, Gorontalo, 24 Februari 2001. Jabatan Wali Kota Gorontalo, tempat kedudukan kantor Wali Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, adapun jawaban-jawaban terhadap dalil gugatan sebagai berikut. Pertama, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2010, sehingga Wali Kota Gorontalo menerbitkan SK Nomor 8 Angka Nomor 2/1189/2015 tanggal 19 Maret 2020 tentang pencabutan izin usaha ONKP. Yang kedua, bahwa sebelum penerbitan surat keputusan ONKP nomor 08/1189/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang pencabutan izin usaha ONKP, pihak tergugat telah melakukan pemanfaatan dan penelitian di lapangan yang mana dalam hal ini dilakukan oleh badan tim khusus yang diberi mandat oleh Wali Kota Gorontalo. Yang ketiga, bahwa berdasarkan alasan-alasan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut: menolak seluruh permohonan penggugat, menguatkan surat keputusan Wali Kota Gorontalo, penggugat menaati SK nomor 08/2/1189/2015 Maret 2015 tentang pencabutan izin usaha ONKP. Yang ketiga, memohon kepada Ketua Hakim agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta duplik kami atas replik penggugat Gorontalo. Terima kasih. Pada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada Pak Hakim. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Perlu diingatkan bahwa klien kami mengeluarkan surat keputusan nomor 8/2/1189/2020 tentang pencabutan izin usaha ONKP. SK tersebut ditujukan kepada saudara Rifaldinani sebagai penggugat berdasarkan suatu alasan yang tidak kuat, di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Gorontalo. Selaku pimpinan di Kota Gorontalo dan bahwa surat keputusan
memenuhi prosedur yang merapat dalam peraturan daerah Kota Gorontalo nomor 5 tahun 2012 tentang usaha toko pasal 3 huruf C. Baik, saudari kuasa hukum tergugat, adakah bukti yang kuat argumen saudari? Ada yang mulia. Untuk lebih jelasnya kami menghadirkan saksi di muka sidang untuk mendengarkan kesaksian. Silakan dihadapkan di muka sidang saksi yang Anda maksud. Baik, yang mulia, kami akan memanggil kepada Kepala dan Pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Gorontalo. Kepada saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Iya, tahu yang mulia hakim. Saudara saksi sebutkan identitas saudara. Nama? Nama saya Yonjara Martinus ST. Tempat tanggal lahir saudara? Gorontalo 12 Oktober 1980. Agama saudara? Islam yang mulia hakim. Apakah saudara berhubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak, Pak Hakim. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia, Pak Hakim. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah saudara pernah melakukan panggilan secara lisan ataupun tulisan kepada penggugat? Saya pernah memberi informasi secara tulisan maupun lisan kepada yang bersangkutan melalui telepon terhadap pemilik ONKP, Pak Hakim. Selanjutnya, apakah kepada anggota hakim ada pertanyaan? Ada yang mulia hakim. Dipersilakan untuk Bapak Hakim anggota 2. Terima kasih yang mulia hakim. Baiklah, kepada saudara saksi pertama, berapa kali saudara memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberi peringatan panggilan lisan 1 kali pada tanggal 2 Maret 2020, Pak Hakim. Dan jawabannya bahwa penggugat akan mempertimbangkannya. Selanjutnya, apakah hakim anggota lain ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia hakim? Baiklah, dipersilakan. Terima kasih yang mulia hakim. Baiklah, saudara saksi hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait saksi tersebut? Ada yang mulia. Silakan. Yang mulia hakim, bahwa saksi memberikan panggilan pada tanggal 14 Maret 2020 dan SK dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2020. Jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran keputusan dan panggilan yang dikeluarkan kepada penggugat tidak relevan. Seharusnya dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan. Sedangkan kendala dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis dan yang ada panggilan lewat telepon, dan ini pun hanya 1 panggilan secara tertulis yang ada panggilan lewat telepon 1 kali, dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Apakah saudari penggugat ada yang ingin ditambahkan?
Tidak, Hakim yang mulia. Karena semua urusan kepada berkaitan dengan persidangan telah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Saudara saksi, apakah Anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat? Ya, yang mulia hakim. Saya pernah ditugaskan untuk memberikan surat panggilan kepada penggugat, yang mulia. Kapan itu diberikan? Tepatnya pada tanggal 7 Maret 2020, kemudian tanggal 14 Maret, dan terakhir 16 Maret 2020, hakim yang mulia. Kepada siapa Anda memberikan surat tersebut? Surat itu saya berikan kepada pekerja ONKP tersebut, yang mulia. Apa ada bukti hal tersebut? Ada, yang mulia. Ini bukti serah terima surat tersebut, yang mulia. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kepada para hakim, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Hakim Ketua. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak kuasa hukum penggugat? Baiklah, bila tidak ada, untuk saudara saksi saya ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat Anda. Terima kasih, yang mulia hakim. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membawa saksi? Iya, yang mulia. Silakan dihadapkan ke depan. Silakan dihadapkan ke depan ruang sidang. Baik, Pak Hakim yang mulia, kami membawa satu orang saksi yang mulia, di mana saksi kami tersebut adalah pekerja di toko kami. Kepada saksi dipersilakan masuk. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu yang mulia. Saudara saksi sebutkan identitas saudara. Nama Nama, saya Sapuri Bugio, tempat tanggal lahir saudara, Lombok Utara, 27 November tahun 1990. agama saudara. Islam yang mulia. Apakah saudara ada hubungan darah ataupun keluarga dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara bersedia diberi sumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara saksi, apakah Anda pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawasan Kota Gorontalo? Saya tidak tahu siapa yang memberikan yang mulia, tapi yang memberikan surat tersebut menggunakan pakaian dinas yang mulia, dan orang tersebut memberikan surat untuk diberikan kepada Bapak Evan Dani yang dalam hal ini sebagai penggugat. Kapan Anda menerima surat tersebut? Tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 2020 yang mulia. Apakah hakim anggota ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah benar Anda pernah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Pernah yang mulia. Setelah surat itu saya terima, saya tanda tangani dan bukti bahwa surat tersebut telah diterima yang mulia. Kemudian Anda apakan surat tersebut? Saya letakkan di atas
atas meja Bapak Rivaldi kami yang mulia, karena saat itu beliau tidak ada di tempat. Saudara penggugat, benar pada tanggal 2 Maret 2020 Anda tidak ada di tempat tersebut? Benar yang mulia. Saat itu saya sedang berada di luar kota yang mulia. Jadi Anda hanya menerima surat saja pada waktu itu? Benar yang mulia. Cukup pertanyaan dari saya yang mulia hakim. Baiklah, terima kasih Hakim Anggota 2. Kemudian kepada saudara saksi, setelah hal tersebut, apakah Anda ada yang menerima panggilan surat panggilan yang kedua? Iya yang mulia, saya menerima surat panggilan yang kedua yang mulia. Kapan Anda menerima surat tersebut? Surat keduanya saya terima pada tanggal 7 Maret tahun 2015. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani bukti serah terima? Iya yang mulia. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara saksi kedua, dalam menerima surat kedua tersebut, apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Tidak yang mulia, karena pada saat itu Bapak Rivaldi tidak berada di tempat, jadi saya letakkan di atas meja. Jadi, surat kedua Anda letakkan lagi di atas meja kerja penggugat. Benar yang mulia hakim. Saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi benar? Benar yang mulia. Saudara saksi, lalu apakah Anda di kemudian hari mendapat surat peringatan lagi? Iya yang mulia, katanya pada tanggal 14 Maret tahun 2020. Terus, apa yang Anda lakukan terhadap surat tersebut? Langsung saya berikan kepada Bapak Rivaldi yang mulia. Penggugat, apa benarkah yang dikatakan saksi? Benar yang mulia. Tapi saat itu saya tidak tahu bahwa kalau itu surat pernyataan, karena saksi tidak memberitahukan kepada saya terkait hal itu. Kenapa Anda tidak tahu? Apakah Anda tidak mengeceknya? Tidak hakim, karena pada saat itu saya sedang berbicara dengan pelanggan saya. Baik, dari saya cukup itu dulu. Yang mulia hakim kita. Baik, terima kasih untuk hakim anggota 1. Baiklah, apakah ada yang ingin ditambahkan dari kuasa hukum pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Terima kasih untuk saudara saksi dari pihak tergugat. Silakan kembali ke tempat semua. Terima kasih yang mulia hakim. Baiklah, untuk memastikan kebenaran tentang aturan dalam kasus ini, pihak pengadilan telah mendatangkan saksi ahli. Panitra, apakah saksi ahli sudah dihadirkan? Sudah yang mulia. Silakan dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia. Saksi ahli dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi ahli, bisakah saudari sebutkan identitas saudari? Nama? Nama saya Profesor Dr. Tessa Pritama Eda SH. Tanggal lahir saudari? 7 Juni 1973. Agama saudari? Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mulia. Apakah saudari bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudari? Bersedia yang mulia. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya yang tidak lain dan tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dan tidak bukan yang lain dan sebenarnya. Saudara saksi ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus saudara-saudari jawab sesuai dengan keahlian Anda. Bisakah Anda jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut izin dari suatu usaha? Baik yang mulia, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Hal pertama ialah memberi peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Itu yang mulia.
kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ahli dalam memberi surat peringatan berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang dicabut izin? 3 kali. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Berapa jarak waktu dalam memberikan surat tersebut? Jarak pemberian surat adalah 7 hari dan dihitung sejak surat itu dimulai diberikan. Cukup yang mulia. Baiklah, pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi ahli dalam memberikan surat peringatan, apakah boleh jika memberikannya bukan kepada yang bersangkutan, tapi kepada orang lain? Ada baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Namun jika pihak tidak bisa ditemui atau sedang tidak berada di tempat, boleh diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya atau terakhir dalam memberikan surat tersebut dan tanda bukti serah terima. Saudari saksi ahli, bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain tapi tidak sampai kepada orang yang bersangkutan, apakah itu sah? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dalam memberikan surat tersebut harus kepada orang yang tepat. Misalnya saudara atau keluarga, jika perusahaan atau usaha bisa diberikan kepada karyawan atau pekerja. Jadi masalah sampai atau tidaknya itu bukan menjadi urusan pihak. Memberi surat dan surat tersebut tetap sah. Cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudari sampaikan. Anda boleh meninggalkan proses. Baik, terima kasih yang mulia. Baiklah, pada hari ini 1 Juni 2020 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 132/2020/12/PT-UN/Gorontalo atas surat keputusan Wali Kota Gorontalo nomor 8/11/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang pencabutan izin usaha ONKV kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan. Putusan nomor 10 tahun 2020/03/PT-UN/Gorontalo demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara nama Rifaldinani umur 35 tahun, wira swasta, alamat Jalan Kol M Kupung Kota Baru nomor 666 Gorontalo. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Ainun SIP SHMH umur 33 tahun, pekerjaan advokat, alamat Jalan Javanika Batang Hari, Kecamatan Gorontalo Timur, nomor 01 Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2015 untuk menyatukan untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan nama Noval Kulinggi SHMH, jabatan Wali Kota Pemkot Gorontalo, alamat Jalan Metkol Dia Laguna, Kota Baru nomor 14 Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya dalam menggugat tergugat atau Wali Kota Pemkot Gorontalo, surat gugatan diterima dan didaftarkan di Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 22 Mei 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh penggugatan tanggal 19 Maret 2020 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PT-UN gugatan diajukan masih dalam waktu untuk menggugat. Selanjutnya dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugatan terkecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegasnya kebenarannya oleh tergugat, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsi di atas dimohon dianggap sebagai satu kesatuan yang adil, yang tidak dapat terpisahkan atau integral dengan dalil-dalil dalam pokok perkara. Yang pertama bahwa penerbitan surat nomor 08/11/1189/20
tanggal 19 Maret 2020 tentang pencabutan izin usaha ONKV telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku bahwa penerbitan surat nomor 8/11/1189/20 tentang tanggal 19 Maret 2020 didasarkannya surat dari Surat Kepala BNN Provinsi Gorontalo tanggal 3 Februari 2020 nomor 496 tahun 2020 yang menyatakan bahwa ONKV terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah publik. Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan menolak gugatan penggugat setidak-tidaknya dapat diterima. Petitum dan seterusnya tentang pertimbangan hukumnya dalam gugatan bahwa karena hal tersebut di atas penggugat sangat dirugikan dengan putusan Tata Usaha Negara nomor 8/11/1189/2020 karena berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan tergugat sah sebagai Wali Kota Pemkot Gorontalo dalam menerbitkan putusan Tata Usaha Negara 08/11/11/2020 tentang bertentangan dengan undang-undang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang nomor 9 tahun 2004 junto Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan penggugat ajukan dalam tengah waktu 90 hari sejak putusan Tata Usaha Negara nomor 08/11/1189 diterima bahwa berdasarkan tersebut maka penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang nomor 9 tahun 2004 junto Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal putusan Tata Usaha Negara nomor 8/11/1189/2020, menghukum tergugat karena mencabut izin usaha ONKV atas nama Rivaldi Nane sebagai pemilik. Yang tergugat menghukum tergugat untuk membayar hak atas perkara ini. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dalam pokok perkara, menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat untuk seluruhnya, menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya proses perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini. Demikianlah diputuskan dalam suatu rapat permusyawaratan rakyat majelis dan terdiri dari Dr. Andes Lutfi Salanompoli SH sebagai Hakim Ketua dan Dr. Andes Fazri Dompoli sebagai Hakim Anggota 1 beserta dengan Dr. Andes Ferli Jafar SH sebagai Hakim Anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, tertanda Senin tanggal 1 Juni 2020. Putusan diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Tertanda Hakim Ketua Lutfi Salanompoli, Hakim Anggota 1 Fazri Dompoli, dan Hakim Anggota 2 Ferdi Raza. Baiklah, itulah putusan dari majelis hakim. Saudara tergugat, apakah Anda menerima putusan ini? Menerima, Yang Mulia Hakim Ketua. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan ini? Untuk sementara kami menerima putusan ini. Baiklah, kami sebagai majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada
pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa nomor 132/2020/12/PTW/Gorontalo nomor 08/2/1189/2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang pencabutan izin usaha ONKV dinyatakan selesai kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini. Sidang pada hari ini ditutup. Terima kasih.